Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, Tuhan beri kepada kami kesempatan sekali lagi untuk belajar, dan mampukanlah kami untuk bisa belajar dengan baik, mendengar dengan baik, memahami, dan biarlah boleh timbul pengertian yang benar, sehingga kami bisa terhindar dari penyesatan secara khusus yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehuwa. Dan dengan belajar ini bukan hanya kami terhindar dari penyesatan, tapi iman kami boleh semakin dikokohkan. Berkatilah kami semua dan tolonglah kami supaya bisa menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita apologetika terhadap saksi-saksi Yehuwa. Kita sudah selesaikan tentang tanggapan kita dalam pandangan mereka tentang Kristus. Ya, berbagai macam ajaran tentang Yesus dari mereka kita sudah tanggapi, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang Roh Kudus ya. Bagaimanakah saksi-saksi Yehuwa ini memandang Roh Kudus dan nanti bagaimana kita menanggapinya begitu ya. Langsung saja saudara sekalian, menurut saksi Yehuwa, Roh Kudus itu sekedar kuasa Allah atau tenaga Allah ya. Sehingga Roh Kudus bagi mereka itu bukan pribadi ya. Sehingga demikian juga Roh Kudus bukan Allah. Dan Allah adalah sumber dari Roh Kudus. Inilah yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehuwa tentang Roh Kudus. Berbeda dengan kita ya, kita percaya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dalam Tritunggal dia adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal ya. Tapi bagi saksi Yehuwa, Roh Kudus itu bukan pribadi dan dia bukan Allah. Sehingga bagi mereka Roh Kudus sekali lagi hanyalah tenaga aktif Allah atau kuasa Allah. Poinnya di sana ya. Jadi sekali lagi bagi saksi Yehuwa, Roh Kudus bukan pribadi, Roh Kudus bukan Allah, tapi sekedar kuasa atau tenaga Allah. Sekarang kita akan lihat langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas poin yang pertama dulu ya, menanggapi bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Jadi dua hal kita akan bahas ya. Yang pertama, Roh Kudus bukan pribadi menurut saksi Yehuwa. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas Roh Kudus bukan Allah menurut saksi Yehuwa. Malam ini kita akan lihat dulu Roh Kudus bukan pribadi menurut saksi Yehuwa. Nah, beberapa alasan yang mereka pakai begini. Mengapakah saksi-saksi Yehuwa itu mengajarkan Roh Kudus itu bukan pribadi? Tahu dulu pribadi itu apa sih? Masih ingat enggak? Dikatakan pribadi itu kalau apa? Punya apa? Punya tiga hal. Pikiran, perasaan, kehendak. Dikatakan pribadi kalau tiga punya ini, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Sehingga bagi saksi Yehuwa karena Roh Kudus itu bukan pribadi, maka bagi mereka Roh Kudus pasti tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Bagi mereka Roh Kudus hanyalah kuasa Allah, tenaga Allah. Saya pribadi, saya dorong meja ini, saya dorongnya pakai tenaga saya. Tenaga saya, tidak ada pikiran saya, tidak ada perasaan saya, tidak ada kehendak saya. Hanya tenaga saya saja. Maka seperti itulah saksi Yehuwa menggambarkan Roh Kudus sebagai tenaganya Allah. Allah yang punya pikiran, Allah yang punya perasaan, Allah yang punya kehendak. Roh Kudus hanya tenaga saja, hanya kuasa saja. Nah, alasan pertama dari mereka begini. Bahwa menurut mereka bapak-bapak gereja mula-mula itu tidak pernah mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi. Menurut mereka loh ya. Menurut mereka, bapak gereja mula-mula sebelum abad keempat itu tidak pernah mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi. Mereka mengatakan begini, bukan seorang pribadi. Baru pada abad keempat Masehi, ajaran bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi dan bagian dari Allah menjadi dogma gereja yang resmi. Bapak-bapak gereja yang mula-mula tidak mengajar demikian. Justin Martyr
dari abad kedua Masehi mengajar bahwa Roh Kudus adalah suatu pengaruh atau cara kerja dari kealahan. Hippolytus juga tidak memberikan kepribadian kepada Roh Kudus. Jadi alasan pertama mereka mengajarkan Roh Kudus bukan pribadi adalah dengan pandangan dari bapak-bapak gereja sebelum abad yang keempat. Seolah-olah mereka mengatakan begini loh, kalau ajaran itu benar, bahwa Roh Kudus itu pribadi, mestinya bapak-bapak gereja abad 1, 2, 3 itu mestinya mengajarkan begitu. Ya dari pandangan mereka ini lah. Bisa naikkan dikit enggak nih speakernya yang di ruangan ini? Dikit aja naikin. Jadi dari pandangan mereka ini ya, seolah-olah mereka ingin mengatakan ajaran bahwa Roh Kudus itu pribadi akan benar kalau itu diajarkan oleh bapak-bapak gereja di abad-abad awal 1, 2, 3. Karena bapak-bapak gereja di awal itu tidak mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. Kira-kira kesimpulannya cara pikirnya begitu ya. Nah, bagaimana menghadapi cara pikir yang semacam ini? Begini, kalau kita membaca tulisan-tulisan saksi-saksi Yehova, memberikan data-data sejarah, memberikan kutipan-kutipan sejarah, notisnya adalah jangan cepat percaya. Sekali lagi ya, kalau mereka memberikan data-data sejarah, ngutip tokoh A, B, C, D, segala macam, jangan cepat percaya. Kita harus cek dan recheck lagi. Karena mereka, nanti kita lihat ya, bisa memberikan data yang salah, atau kutipan yang keliru, atau mengambil kutipan lepas dari konteksnya. Dan itu namanya membohongi sebenarnya, penipuan ya. Oke, sekarang kita lihat. Apakah benar bahwa bapak-bapak gereja sebelum abad keempat tidak ada yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi? Sebelum kita lihat datanya, kita coba lihat asumsinya ya. Kalau mereka mengatakan bahwa karena bapak gereja abad 1, 2, 3 tidak mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi, maka ajaran Roh Kudus sebagai pribadi itu salah. Berarti ajaran dikatakan benar itu kalau diajarkan oleh bapak gereja awal. Logikanya kan begitu toh. Jadi bagi mereka ajaran itu benar kalau itu telah diajarkan oleh bapak gereja awal abad 1 sampai 3. Ini jadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Karena ada banyak ajaran mereka yang merupakan ajaran abad 19, abad 20 yang tidak pernah diajarkan oleh bapak gereja awal. Contohnya, larangan transfusi darah. Coba sebutkan bapak gereja awal dari 1, 2, 3, 4 yang melarang transfusi darah. Nggak ada. Misalkan hanya 144.000 orang yang masuk surga. Mana ada bapak gereja awal yang mengajarkan hanya 144.000 orang yang masuk surga. Larangan Natal, larangan merayakan hari ulang tahun. Mana ada bapak gereja mula-mula yang melarang semacam ini. Justru klaimnya mereka ketika mengatakan Roh Kudus bukan pribadi karena bapak gereja awal tidak mengajarkan. Loh kamu ini justru ajaranmu banyak yang abad 19-20. Bapak gereja awal nggak pernah melarang transfusi. Bapak gereja awal tidak pernah mengartikan 144.000 itu adalah orang yang masuk surga. Hanya orang masuk surga. Bapak gereja awal tidak pernah melarang Natal. Berarti ajaranmu juga tidak bisa diterima karena ajaranmu ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh bapak gereja awal, mula-mula. Jadi klaimnya mereka semacam itu bumerang ya, paham ya? Nah sekarang kita lihat datanya, apakah benar klaimnya mereka? Bahwa tidak ada bapak gereja mula-mula secara khusus abad 1 sampai 3 yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Kita lihat datanya sekarang. Ada seorang bapak gereja yang namanya Theophilus dari Antioquia. Dia meninggal tahun sekitar 180-181 ya. Masih abad awal ya. Itu percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Tertullian yang lahir pada pertengahan abad kedua Masehi beranggapan Roh Kudus pribadi. Mengapa Tertullian beranggapan Roh Kudus pribadi? Tertullian ini kita kenal akrab dengan apa? Dengan istilah apa? Istilah yang dikeluarkan Tertullian apa? Tritunggal. Trinitas. Itu awal-awalnya dikeluarkan oleh Tertullian.
Kalau dia mengajarkan Tritunggal, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, otomatis Tertullian pasti mengakui bahwa Roh Kudus pribadi. Dan dia itu hidup di pertengahan abad kedua. Ya. Nah sekarang mengutip Justin Martyr ya, yang tadi dikutip oleh saksi Yehova bahwa Justin Martin itu tidak mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi. Ada seorang penulis sejarah Kristen yang sangat terkenal ya, bukunya itu sangat qualified. Namanya Philip Schaff. Dia mengatakan Justin Martyr berulang-ulang menempatkan Bapa, Anak, dan Roh bersama-sama sebagai objek-objek dari penyembahan ilahi di antara orang-orang Kristen. Jadi ternyata klaimnya mereka bahwa Justin Martyr itu tidak mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi itu bohong. Karena kita harus lebih percaya pada penulis sejarah yang qualified ini, namanya Philip Schaff ini, yang mengatakan Justin Martin ngajarin bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah objek penyembahan. Meskipun Justin Martin itu dalam pengertian dia menganggap tidak setara sepenuhnya dalam kewibawaan. Ya, tetap itu salah. Ya. Tapi apapun itu, bahwa Justin Martin tetap menganggap Roh Kudus sebagai pribadi meskipun wibawanya tidak setinggi Bapa. Tapi tetap kan pribadi. Nah, saksi Yehova ngutipnya Justin Martyr menolak Roh Kudus sebagai pribadi. Bohong. Ya, karena faktanya Justin Martin tetap mengakui Roh Kudus sebagai pribadi meskipun tidak setara dengan Bapa. Ya. Tokoh yang lain, Clement dari Alexandria yang meninggal 2015 menyebut Roh Kudus sebagai anggota dari Tritunggal ya, dan mengharuskan ucapan syukur ditujukan kepada Roh Kudus seperti kepada Anak dan Bapa. Ini lagi-lagi abad-abad awal sebelum abad keempat. Origen ya, yang hidup 185 sampai 250 memberikan kepada Roh Kudus keberadaan kekal, meninggikan dia seperti ia meninggikan Anak, jauh di atas semua makhluk ciptaan. Irenaeus, ialah ini sangat muda juga, 140 Masehi. Jauh dari memahami Roh Kudus semata-mata sebagai kuasa atau sifat. Ia menganggap Roh Kudus sebagai pribadi yang tidak tergantung pada siapapun, seperti Sang Logos. Ya, ini data-data semua. Dionysius 262 mempertahankan dengan jelas bahwa dalam perdebatannya dengan, ini berdebat dengan namanya yang sama ya, Dionysius dari Alexandria ya. Sekaligus kesatuan hakikat dan perbedaan pribadi yang nyata dari ketiga anggota Tritunggal. Jadi klaimnya mereka yang mengutip sejarah lalu mengatakan ajaran bahwa Roh Kudus adalah pribadi baru muncul abad keempat, tidak pernah diajarkan oleh Bapak Gereja abad 1 sampai 3, itu bohong. Karena faktanya, datanya banyak Bapak Gereja sebelum abad keempat sudah mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Jadi sekali lagi, kalau saksi-saksi Yehova melontarkan data-data sejarah, mengutip tokoh-tokoh tertentu, menyoroti tokoh-tokoh tertentu, sekali lagi jangan cepat percaya. Berikutnya, dasar mereka mengatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak, hanya tenaga saja. Mereka mengatakan begini, kata Roh Kudus dalam bahasa aslinya sering tidak menggunakan kata sandang tertentu atau definite article. Ini kembali lagi bahas definite article ya, ya. Mereka mengatakan Roh Kudus itu kalau dilihat dari bahasa Yunaninya tidak pernah ada definite artikelnya. Artinya selalu tidak pernah a spirit dan sebagainya begitu ya. Berarti konsepnya karena tidak ada definite artikel maka dia bukan pribadi, kan begitu. Bagi mereka berarti yang pribadi harusnya ada definite artikelnya. Ada kata sandang tertentunya. Nah ini argumentasi yang sangat-sangat lemah sekali. Mengapa? Karena mereka sendiri menyatakan Yehova itu sebagai a spirit, suatu roh.
Misalnya dalam Lukas 20 ayat 38. Dalam New World Translation ya. Ia bukanlah suatu Allah. Tidak ada definite artikelnya itu. Ia bukanlah suatu Allah. A God. Ya. Dan ada sedikitnya 17 ayat yang lain di mana terjemahan dunia baru mereka itu menggunakan istilah a God untuk Yehuwa. Jadi klaimnya mereka dengan keberadaan mereka ini nabrak sendiri. Apa yang mereka serang begitu ya, itu nyerang dirinya sendiri. Ketika mereka mengatakan Roh Kudus bukan pribadi karena tidak pernah memakai kata sandang atau definite artikel. Lalu mereka ternyata dalam terjemahan mereka, Yehuwa sendiri juga berulang kali tidak ada definite artikelnya. Ini kan tabrakan. Apakah mereka mau mengakui bahwa Yehuwa itu bukan pribadi? Karena Yehuwa dalam belasan ayat yang mereka terjemahkan itu tidak pakai definite artikel. Logikanya kalau mereka mengatakan Roh Kudus tidak pernah ada definite artikelnya, maka bukan pribadi, berarti Yehuwa juga sama dong. Yehuwa tidak pakai kata sandang tertentu atau definite artikel, berarti dia juga bukan pribadi dong. Apakah mereka mau mengakui seperti itu? Jelas tidak. Ya berarti klaimnya gugur oleh pernyataan sendiri. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Dasar yang lain, mengapa saksi Yehuwa itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, hanya kuasa atau tenaga saja. Penggambaran Roh Kudus sebagai pribadi dalam Alkitab hanyalah personifikasi. Jadi bagi mereka, penggambaran Roh Kudus sebagai pribadi dalam Alkitab hanyalah personifikasi. Dan itu tidak menunjukkan Roh Kudus sebagai pribadi. Tahu personifikasi ya? Nyiwur melambai. Yang melambai siapa? Kita yang melambai. Kok tapi nyiwur melambai? Itu namanya bahasa personifikasi. Bahasa manusia yang diletakkan untuk yang bukan manusia. Apa? Apalagi ya personifikasi ya? Selain nyiur melambai apa lagi? Itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya kira-kira seperti itu lah ya. Lalu mereka memberikan contoh begini, hikmat dalam Lukas 7:35 dikatakan mempunyai anak. Dosa, kematian dikatakan berkuasa. Loh, hikmat kan bukan pribadi, meskipun dikatakan beranak, punya anak. Dosa atau kematian kan bukan pribadi, meskipun dikatakan berkuasa. Maka berarti Roh Kudus kalau ada semacam bahasa-bahasa yang dikenakan seperti mengajar dan sebagainya, itu pasti bukan pribadi. Ya, karena hikmat dan dosa ternyata juga bukan pribadi kok, meskipun dikatakan tadi ya punya anak, berkuasa. Lalu mereka mengatakan ini tidak menunjukkan bahwa hikmat, dosa, dan kematian adalah pribadi-pribadi. Jadi bahwa Alkitab mempersonifikasikan Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Di dalam Alkitab kan banyak toh, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkuasa. Lalu mereka mengatakan yang semacam itu bukan berarti Roh Kudusnya pribadi. Meskipun ada kata mengajar, berkuasa dan sebagainya. Karena hikmat pun itu dikatakan punya anak. Dosa kematian juga dikatakan berkuasa. Padahal hikmat dan dosa atau kematian itu tidak pribadi. Maka ketika dikatakan Roh Kudus mengajar, berkuasa, menyuruh dan sebagainya, itu belum tentu Roh Kudus adalah pribadi. Itu hanya personifikasi kata mereka. Gimana nangkepnya ini? Kelihatannya masuk akal ya. Bahwa kalau dikatakan Roh Kudus mengajar dan sebagainya, belum tentu dia pribadi. Karena dosa juga dikatakan berkuasa. Dosa kan bukan pribadi. Nah begini. Dalam Alkitab
memang kita harus akui ada personifikasi. Seperti tadi ya, dosa berkuasa, hikmat punya anak. Ya, di mana sesuatu yang sebetulnya bukan pribadi digambarkan sebagai pribadi. Memang ada dalam Alkitab semacam itu. Tetapi begini, kalau Alkitab di tempat tertentu mempersonifikasikan sesuatu, maka dalam bagian-bagian lain dalam Alkitab tidak selalu hal itu dipersonifikasikan. Jadi kalau itu personifikasi, maka di dalam Alkitab itu ada yang dipersonifikasikan, ada yang tidak dipersonifikasikan. Misalnya dosa berkuasa. Di dalam Alkitab tidak akan selalu mengatakan dosa berkuasa, dosa terus tidak ada begitu. Ada ya dosa ya dosa. Ada waktunya dipersonifikasikan, ada waktunya tidak dipersonifikasikan. Ada waktunya dipersonifikasikan, tidak tentu dipersonifikasikan. Itu kalau benar-benar bukan pribadi ya. Jadi kalau personifikasi dalam Alkitab terjadi, itu sifatnya, cirinya adalah kadang dipersonifikasikan, kadang tidak dipersonifikasikan ya. Tetapi Roh Kudus itu selalu digambarkan sebagai pribadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal itu bukan personifikasi, tetapi merupakan penggambaran yang sebenarnya. Dan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus betul-betul adalah pribadi. Ya gini, memahaminya gini. Mereka itu menyandingkan Roh Kudus dengan dosa misalnya gitu ya. Dosa ini kan bukan pribadi, tapi dikatakan berkuasa kok. Sehingga kalau Roh Kudus dikatakan berkuasa, maka dia belum tentu pribadi. Karena dosa ini yang bukan pribadi juga dikatakan berkuasa kok. Nah, dosa dikatakan berkuasa, ini namanya personifikasi. Maka berarti ketika Roh Kudus dikatakan berkuasa, itu juga personifikasi, bukan pribadi. Jawabnya sekali lagi ya, cirinya personifikasi dalam Alkitab itu adalah dosa itu ya kadang dipersonifikasikan dengan kata-kata berkuasa dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak. Tetapi kalau tidak menunjuk personifikasi, maka seperti Roh Kudus itu akan selalu konsisten ya. Tidak merupakan personifikasi, berkuasa, mengajar dan seterusnya. Tidak ada bagian di mana Roh Kudus itu digambarkan tanpa pekerjaan semacam itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau personifikasi kadang dipersonifikasi, kadang tidak. Tapi kalau pribadi itu tidak ada pernah menunjuk pada personifikasi. Nah, tambah pusing ya. Ya kira-kira begitu ya, nanti diulang YouTube-nya lagi. Person ini son apa itu ya. Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Nah, dasar mereka yang lain untuk mengatakan Roh Kudus bukan pribadi, ini mereka pakai ayat ini. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini siapa yang ngomong? Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu saksi mengatakan begini. Lihat di sana, Roh Kudus itu disejajarkan dengan air dan api. Air, api bukan pribadi, berarti Roh Kudus bukan pribadi. Ya, gitu? Lihat, disejajarkan nih, Roh Kudus kan disejajarkan dengan air, dengan api. Karena air dan api bukan pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. Lalu yang kedua mengatakan begini, pribadi tidak pernah digunakan untuk membaptis. Padahal Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus pasti bukan pribadi. Gimana kalau kita ketemu orang saksi Yehova pakai ayat ini? Nih, lihat nih. Roh Kudus, air, api. Air, api bukan pribadi, Roh Kudus pasti bukan pribadi. Gimana cara jawabnya? Lagi-lagi jangan
jangan ikut dengan cara pikirnya mereka. Jangan ikut. Baca lagi ayatnya. Mereka kan ngomong, ini kan disejajarkan ya. Roh Kudus, air, api disejajarkan ya. Dianggap satu garis begitu. Ya. Lalu karena air, api bukan pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. PR kita adalah untuk memahami benar enggak ini penyejajaran. Ternyata kalau kita baca Matius 3:11, itu bukanlah penyejajaran. Bukan. Sebaliknya justru pengkontrasan. Dikontraskan, bukan disejajarkan. Tidak menyejajarkan antara Roh Kudus, air dan api, bukan. Tapi dikontraskan, disilangkan. Ya. Apa yang disilangkan? Yaitu baptisan Roh Kudus yang dilakukan Yesus dengan baptisan air yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Bukan disejajarkan, justru disilangkan ini. Maksudnya begini, Yohanes Pembaptis itu cuma baptis pakai air. Datang nanti Yesus akan baptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi tidak menyejajarkan, justru mengkontraskan. Kira-kira Yohanes ngomong begini, aku ini cuma bisa baptis cuma pakai air. Tapi Yesus baptis datang dengan Roh Kudus dan dengan api. Tidak disejajarkan, dikontraskan. Nah, pengertiannya apa? Mengapakah Yohanes Pembaptis mengatakan aku cuma datang bisa baptis dengan air? Karena Yohanes Pembaptis ini waktu baptis itu tidak tahu yang dibaptis ini benar-benar percaya atau tidak. Kan ada banyak orang yang datang baptis bukan karena percaya kan? Karena pengen nikah dan sebagainya loh. Nah, Yohanes Pembaptis tidak ngerti yang dia baptis itu, ya ini benar-benar orang percaya atau dia tidak ngerti itu. Tapi dia ngomong Yesus yang akan datang itu, dia tahu siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Sehingga dikatakan dia akan membaptis dengan Roh Kudus, artinya dia memberikan Roh Kudus kepada yang memang percaya dan membaptis dengan api penghukuman bagi yang tidak percaya. Justru di sini Yohanes Pembaptis mengkontraskan dirinya. Aku tidak mampu tahu isi hati orang. Tapi Yesus datang, dia tahu betul. Ya, jadi bukan penyejajaran, ya, tapi justru pengkontrasan. Lalu mereka mengatakan, mana ada pribadi dipakai membaptis. Kalau itu benar-benar pribadi, di mana ada pikiran, perasaan, kehendak, mana ada dipakai membaptis. Sekarang kita lihat Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Loh, apakah Kristus bukan pribadi? Kita dibaptis dalam Kristus loh. Ya. Maka mereka tidak mungkin mau mengaku bahwa Kristus bukan pribadi. Ternyata ketika dikatakan dibaptis dengan atau dibaptis dalam pribadi bukan menunjukkan bahwa itu bukanlah pribadi. Jadi ketika dikatakan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, itu bukan berarti Roh Kudusnya tidak pribadi. Karena di sini dalam Roma 6 ayat 3, kita pun telah dibaptis dalam Kristus, di mana Kristusnya adalah pribadi. Ya. Next, kita lanjutkan. Menurut saksi Yehova, Roh Kudus itu bukan pribadi, hanyalah tenaga saja. Karena menurut mereka Roh Kudus dimasukkan dalam daftar sifat-sifat. Perhatikan ya, Roh Kudus bukanlah pribadi, karena Roh Kudus dimasukkan dalam daftar sifat-sifat, kata mereka. Ayatnya mana? Ayatnya dalam 2 Korintus 6 ayat 6. Perhatikan di sana, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kemurnian hati pribadi? Bukan. Pengetahuan pribadi? Bukan. Kesabaran pribadi? Bukan. Kemurahan hati pribadi? Bukan. Roh Kudus pribadi? Nah, mereka ngomong, enak betul kamu ngomong pribadi. Ini satu ayat
Bukan pribadi, bukan pribadi, bukan pribadi. Tiba-tiba Roh Kudus pribadi, kamu salah kata mereka. Semuanya sifat-sifat yang tidak berpribadi. Ayo kalau ketemu orang saksi Yehova, kasih ayat ini gimana? Kita pelototin ayatnya ya. Iya, ini sifat-sifat, bukan pribadi dia. Nah, tips menghadapi mereka, sekali lagi, kalau mereka kasih ayat, jangan cuma fokus pada satu ayat itu. Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya. Mereka akan ngomong, ini daftar sifat-sifat. Kan begitu ya. Inilah daftar sifat-sifat. Karena Roh Kudus termasuk dari daftar sifat-sifat itu, maka Roh Kudus bukanlah pribadi, tapi sifat. Ya kan? Sekarang kita lihat ayat, bukan ayat 6, tapi kita lihat mulai ayat yang keempat. Apa sih yang sebenarnya sedang dikatakan? Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan dan kesesakan dan kesukaran. Ya, dalamnya apa? Dalam menahan penuh sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung jera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata dan seterusnya. Kita koreksi dulu, betulkah ini daftar sifat-sifat? Tadi kan mereka ngomong, Roh Kudus pasti bukan pribadi karena dia termasuk dalam daftar sifat-sifat. Nah kita pertanyakan, betulkah 2 Korintus 6 ayat 4-7 merupakan daftar sifat? Daftar sifat atau bukan? Ya bukanlah. Coba lihat di sana, ada penjara, ada kerusuhan. Ada apa lagi itu? Berpuasa, ya. Dan seterusnya, ini bukanlah daftar sifat-sifat. Nah, jadi sudah salah. Ya. Jadi mengatakan Roh Kudus adalah salah satu dari sifat sudah salah karena bagian ini tidak berbicara tentang daftar sifat. Tidak. Lalu kita bisa tanya ke mereka begini, sorry ya bro, kamu tuh sebenarnya percaya Roh Kudus sebagai tenaga atau sebagai sifat sih? Kan awalnya mereka mengajarkan Roh Kudus itu bukan pribadi tapi kuasa atau tenaga. Nah sekarang kan mereka ngomong berdasarkan ayat ini Roh Kudus adalah sifat. Loh yang benar mana? Kamu ngajarin Roh Kudus itu tenaga atau sifat sebenarnya? Jangan asal ambil ayat lalu asal bukan pribadi lalu diterapkan. Ya, ini kacau ya. Ya kira-kira begitu ya. Lanjut lagi. Bagi mereka Roh Kudus itu bukan tenaga, bukan pribadi, tenaga atau bukan pribadi, sorry. Bagi mereka Roh Kudus adalah tenaga atau kuasa bukan pribadi. Alasan yang lain begini, Alkitab itu menggambarkan Roh Kudus sebagai air, api, angin, dan lain-lain. Ya. Air, api, angin itu tidak berpribadi, maka Roh Kudus pasti tidak berpribadi. Ya, sekali lagi, cara pikirnya mereka, Roh Kudus bukan pribadi, tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada kehendak, karena Roh Kudus digambarkan itu sebagai air, api, angin. Mana ada air punya perasaan, mana ada api punya kehendak, mana ada angin itu punya pikiran. Berarti Roh Kudus tidak punya. Karena digambarkan sebagai bukan pribadi, maka Roh Kudus pasti bukan pribadi. Jawabnya bagaimana? Kalau ini harusnya agak gampang nih jawabnya. Menghadapi mereka, kita harus sering mempertanyakan klaimnya ya. Harus sering mempertanyakan klaimnya. Pertanyakan klaimnya mereka.
Jadi kalau mereka mengatakan karena Roh Kudus digambarkan sebagai yang bukan pribadi, maka dia pasti bukan pribadi. Klaimnya berarti karena digambarkan sebagai bukan pribadi, hasilnya bukan pribadi. Apakah benar bahwa yang digambarkan sebagai yang bukan pribadi itu pasti bukan pribadi? Dipertanyakan kembali klaimnya. Ya, Yesus pernah mengatakan apa? Akulah pintu. Akulah jalan. Pintu jalan, itu pribadi atau bukan? Bukanlah. Tapi apakah berarti Yesusnya bukan pribadi? Tidak pribadi, berarti klaimnya sudah gugur. Klaimnya yang mana yang gugur yang tadi, bahwa kalau digambarkan sebagai bukan pribadi, pasti bukan pribadi itu sudah hancur. Karena ternyata Yesus yang pribadi itu sering menggambarkan dirinya sebagai yang bukan pribadi. Akulah pintu, akulah jalan. Dan dalam perjanjian lama, Yehuwa sendiri sering digambarkan dengan hal-hal yang bukan pribadi. Misalnya perisai, gunung batu, kota benteng. Tidak tahu kenapa mereka bisa pakai argumentasi yang begitu lemah sekali. Bahwa karena digambarkan sebagai bukan pribadi, maka dia pasti bukan pribadi. Yehuwa sendiri sering digambarkan sebagai yang bukan pribadi, tapi dia tetaplah pribadi. Mana berani saksi-saksi Yehuwa mengatakan bahwa Yehuwa bukan pribadi, karena sering digambarkan sebagai yang bukan pribadi. Ya. Lanjut lagi. Argumentasi mereka mengatakan Roh Kudus adalah sekedar kuasa atau tenaga, bukanlah pribadi. Begini, dalam Matius 10 ayat 19 dan 20 dan Kisah Rasul 4 ayat 24 dan 25, Roh Kudus itu berbicara melalui manusia dan malaikat. Nah, coba ya kita perhatikan cara pikirnya mereka ya. Di dalam kedua ayat itu, kedua bagian firman Tuhan itu, Roh Kudus berbicara melalui manusia dan melalui malaikat. Pemikirannya, karena Roh Kudus bicaranya melalui manusia dan melalui malaikat, maka dia bukan pribadi. Konyol sih konyol, tapi inilah argumentasi mereka. Karena tidak berbicara langsung, karena bicaranya melalui manusia dan melalui malaikat, maka Roh Kudus bukan pribadi. Kalau pribadi mestinya dia ngomong langsung. Ya, seperti saya kan pribadi, saya langsung ngomong ya. Apakah benar konsepnya mereka bahwa yang pribadi itu harusnya tidak ngomong lewat manusia, tidak ngomong lewat malaikat, harusnya ngomong sendiri. Lalu mereka ngomong Roh Kudus tidak pernah ngomong sendiri. Kalau ngomongnya lewat manusia, ngomongnya lewat malaikat, dan karena itu dia pasti bukan pribadi. Lagi-lagi jangan cepat percaya dengan klaimnya mereka. Yehuwa sendiri berbicara kepada Firaun melalui Musa. Apakah mereka mau mengaku Yehuwa itu bukan pribadi? Kan di awal tadi ngomong Roh Kudus karena ngomongnya lewat manusia, lewat malaikat, bukan pribadi. Loh, Yehuwa sendiri juga begitu. Nah, setan juga bisa berbicara melalui manusia. Apakah setan bukan pribadi? Pribadi kan? Kalau mereka mengatakan Roh Kudus tidak pernah bicara langsung, itu salah. Entahkah mereka tidak pernah baca Alkitab atau memang sedang membohongi. Kan dua kemungkinan aja. Kalau mereka mengatakan Roh Kudus tidak pernah ngomong secara langsung, antara dua, mereka tidak baca Alkitab atau mereka sengaja membohongin. Saya lebih condong yang kedua. Ya, membohongi umat. Misalnya, dalam Kisah Rasul 8 ayat 29 ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus ngomong langsung. Jadi kalau mereka ngomong Roh Kudus enggak pernah ngomong langsung. Ngomongnya lewat perantara manusia atau malaikat, salah. Dalam bagian ini Roh Kudus langsung ngomong kepada Filipus. Lagi-lagi kembali ke klaimnya mereka ya. Roh Kudus bukan pribadi, hanya tenaga Allah yang bicaranya lewat manusia dan malaikat.
Nah ini kita pertanyakan, kalau memang hanya tenaga, harusnya tidak bisa ngomong kepada siapapun. Betul kan? Kalau memang Roh Kudus hanya tenaga atau kuasa, harusnya tidak bisa ngomong kepada siapapun, apakah kepada malaikat atau kepada manusia, tidak bisa. Jadi kalau mereka mengatakan Roh Kudus adalah kuasa atau tenaga yang bicara melalui manusia dan malaikat, itu tenaga model apa? Sudah pertentangan sendiri. Karena yang bisa ngomong harusnya yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kalau mereka mengajarkan Roh Kudus tidak punya semua itu, hanya tenaga, lalu bagaimana bisa ngomong melalui manusia, melalui malaikat? Kontra dengan ajarannya sendiri ya. Mereka seolah-olah mau nyerang ya. Roh Kudus itu bukan pribadi, karena tidak pernah ngomong langsung, ngomongnya melalui manusia, melalui malaikat. Loh, stop dulu. Kalau memang dia bukan pribadi, dia tidak akan pernah bisa ngomong melalui siapapun. Kalau mereka mengatakan Roh Kudus ngomongnya melalui manusia, melalui malaikat, ya berarti harus mengakui Roh Kudus pribadi. Harusnya mereka pusing sendiri dengan klaimnya ya, kalau dibalikkan semacam itu. Asal bukan kita yang pusing duluan. Oke, yang berikutnya. Roh Kudus bukan pribadi kata mereka. Hanya tenaga, hanya kuasa. Kenapa? Karena pribadi tidak pernah dicurahkan. Padahal Roh Kudus dicurahkan. Pribadi itu tidak pernah dicurahkan. Tapi Roh Kudus dicurahkan. Sehingga pasti Roh Kudus bukan pribadi dong. Mana ada pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak dicurahkan. Tidak ada begitu. Tapi dalam Kisah 2:17 apa yang dikatakan? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia dan seterusnya. Nah, Allah mencurahkan rohnya. Kalau roh itu pribadi, kata saksi Yehova, tidak mungkin bisa dicurahkan. Karena Roh Kudus bisa dicurahkan, itu pasti hanyalah tenaga atau kuasa. Dicurahkan, Allah mencurahkan kuasanya. Amin, saudara. Oh iya, masa pribadi dicurahkan ya? Gimana caranya pribadi dicurahkan ya? Kalau dicurahkan itu ya kuasa loh. Curahkan kuasamu Tuhan, ya curahkan. Berarti kalau Roh Kudus dicurahkan, berarti Roh Kudus kuasa Allah, bukan pribadi Allah. Waduh, benar juga nih ya. Gimana dong? Laki-laki jangan cepat menyerah. Pertanyakan klaimnya. Apakah benar bahwa pribadi tidak bisa dicurahkan? Itu dulu. Langsung pertanyakan klaim dasarnya mereka. Ya. Roh Kudus bukan pribadi karena pribadi tidak mungkin dicurahkan. Ya, kita pertanyakan betulkah pribadi tidak bisa dicurahkan? Langsung pertanyakan fondasinya atau statementnya. Bisa tidak pribadi itu dicurahkan? Kita lihat beberapa ayat ya. Mazmur 22:15. Seperti air aku tercurah. Bukan air tercurah loh ya. Aku tercurah. Tapi seperti apa? Air. Yang tercurah apa? Aku bukan air loh ya. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur dulu di dalam dadaku. Ini mazmur mesianis tentang penderitaan Yesus dan ini mazmur nubuat tentang Yesus. Ya. Jadi kalau ini adalah mazmur mesianis, nubuatan tentang Yesus, secara khusus tentang penderitaannya, maka bisa dikatakan seperti air Yesus tercurah. Kalau saksi Yehova mengatakan Roh Kudus tercurah maka bukan pribadi, apakah bisa mau diterapkan Yesus tercurah maka bukan pribadi? Ternyata Yesus yang pribadi pun dikatakan tercurah. Filipi 2:17.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Kata darah itu tidak ada mestinya. Sekali lagi, kata darah itu tidak ada di dalam teks aslinya. Sehingga mestinya terjemahnya adalah tetapi sekalipun aku dicurahkan. Tidak tahu kenapa LAI nerjemahkannya pakai darah ya. Ya karena mungkin artinya darah ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu dirinya Paulus yang dicurahkan. Tetapi sekalipun aku dicurahkan. Karena kata darah tidak pernah ada dalam teks aslinya. Demikian juga 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, lagi-lagi darahku itu harusnya tidak ada ya. Mengenai diriku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ternyata klaimnya saksi Yehova yang mengatakan kalau itu pribadi tidak mungkin bisa dicurahkan itu sudah salah total. Karena di dalam Alkitab ternyata Yesus itu tercurah. Paulus mengatakan aku dicurah. Kalau Yesus dan Paulus adalah pribadi, mengapakah Roh Kudus bukan pribadi? Kalau Yesus pribadi, Paulus pribadi, tapi bisa dicurahkan, mengapakah ketika dikatakan Allah mencurahkan rohnya, harus disimbolkan bukan pribadi? Ternyata yang pribadi pun bisa dicurahkan. Jadi klaim dasarnya mereka, statement dasar mereka sudah hancur dengan beberapa ayat ini ya. Oke, ini yang terakhir dari pendapat mereka, bukan terakhir slide-nya ya. Baru jam berapa? Baru jam 9 kok ya. Mengapakah saksi Yehova mengatakan Roh Kudus bukan pribadi? Mereka ngomong begini, kalau pribadi itu pasti punya nama. Bapa namanya siapa? Yehova. Anak Allah namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Nah, pribadi itu pasti punya nama. Stefanus, Vincent. Pribadi punya nama. Roh Kudus namanya siapa? Nah, tidak ada namanya kan, maka pasti bukan pribadi kata mereka. Kamu tidak tahu nama Roh Kudus sih, maka pasti Roh Kudus bukan pribadi, tidak punya nama. Kalau pribadi pasti punya nama lah. Siapa nama Roh Kudus? Roh dan Kudus. Roh itu ya roh, Kudus kan ya sifat yang melekat pada roh itu. Bukan nama itu. Siapa nama Roh Kudus? Kalau Bapa kan jelas orang langsung lihatnya Yahweh, Yehuwa. Anak Allah, Yesus. Setelah inkarnasi kan, ada nama. Roh Kudus namanya siapa? Ingat pelajaran awal. Nama Yahweh adalah nama untuk 3 pribadi. Nama Yahweh itu nama untuk 3 pribadi. Jadi Bapa itu Yahweh, Anak Allah itu Yahweh, Roh Kudus namanya juga Yahweh. Itu satu nama untuk 3 pribadi. Hanya waktu Anak Allah inkarnasi namanya adalah Yesus. Nama setelah inkarnasi ya. Tapi namanya sebelum inkarnasi Anak Allah ya Yahweh. Jadi kalau mereka mengatakan Roh Kudus tidak punya nama, kamu yang tidak kenal, tak kenalin ya. Roh Kudus namanya Yahweh. Iya, karena itu satu nama untuk 3 pribadi ya. Ya paling mereka akan ngomong, Tritunggal itu salah segala macam ya. Itu ada poinnya sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas pandangan saksi Yehova bahwa Roh Kudus bukan pribadi dan berbagai argumentasinya kita sudah coba untuk patahkan ya. Dan kebanyakan argumentasi memang tidak logis bahkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat dalam Alkitab bahwa Roh Kudus benar-benar adalah pribadi. Ingat, pribadi punya apa? Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, kita akan lihat data-data Alkitab bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Nah, ini kita perlu mengerti begini. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 26. Yohanes 15 26 dan seterusnya.
Roh Kudus disebut sebagai penolong. Kalau dalam bahasa Yunani-nya adalah Parakletos. Ini dulu, kita nginjak ke sini dulu ya. Jadi Roh Kudus seringkali disebut sebagai Parakletos atau penolong atau penghibur. Nah ternyata istilah Parakletos tidak eksklusif miliknya Roh Kudus. Yesus sendiri itu disebut sebagai Parakletos. Menariknya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos yang lain. Nah ini mikirnya mesti itu bertahap ya. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos. Yesus juga disebut sebagai Parakletos. Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan akan datang Parakletos yang lain yang menunjuk pada Roh Kudus. Yesus Parakletos, dia akan naik ke surga, akan datang Parakletos yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah kata yang lain itu dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang lain itu ada kata alos, ada kata heteros. Ya. Dua kata ini berbeda. Kalau alos itu yang lain tapi pada jenis yang sama. Kalau heteros yang lain dari jenis yang berbeda. Apa itu yang lain pada jenis yang sama? Sama-sama gelas air mineral. Tapi ada merek apa Aqua ya, Squades, apa lagi? Oh, jadi jualan kita ya. Itu namanya yang lain dalam pengertian alos. Lain tapi tetap dalam yang sama. Tetap dalam satu jenis yang sama. Tapi kalau sudah ada Aqua, ada Coca-Cola. Yang lainnya ini adalah heteros, sudah jenisnya beda. Hah? Iya, tapi jenisnya beda sudah. Ya, satu air mineral, satu sudah berkarbonasi ya. Sudah jenisnya beda sudah, tidak sesama jenis sudah ya. Nah sekali lagi, yang lain kalau masih sama jenisnya itu pakai alos. Kalau yang beda jenis, heteros. Ya bisa diterapkan dalam keluarga masing-masing ya, dua kata ini. Nah waktu Yesus mengatakan, aku ini Parakletos, akan datang Parakletos yang lain, yaitu Roh Kudus. Kira-kira pakai alos atau heteros? Ternyata bukan heteros tapi alos. Poinnya apa? Berarti Roh Kudus itu sebagai penolong yang sama, sejenis dengan Yesus. Yesus pribadi atau bukan? Pribadi, berarti Roh Kudus harus pribadi karena yang dipakai alos bukan heteros. Begitu cara menjelaskan? Ya, gitu. Ya. Itu adalah hal yang pertama yang membuktikan Roh Kudus adalah pribadi ya, berdasarkan Alkitab. Yang kedua, tadi pribadi itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dan ketiga hal ini dengan terang benderang dinyatakan dalam Alkitab. Bahwa Roh Kudus punya pikiran dalam Yohanes 14 ayat 26. Bahwa fungsi Roh Kudus adalah mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus bisa mengajar dan mengingatkan, menunjukkan bahwa dia pasti punya pikiran. Bagaimana Roh Kudus mengajar kalau tidak punya pikiran? Punya perasaan. Efesus 4 ayat 30 mengatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 10 juga berbicara tentang orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus bisa didukakan berarti dia punya perasaan. Kehendak 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus itu kasih karunia berdasarkan kehendaknya.
Jadi Roh Kudus bisa ngajar, pasti punya pikiran, dia bisa didugakan, pasti punya perasaan, dan dia memberikan karunia dengan kehendaknya. Berarti dia juga punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, pasti pribadi. Tidak mungkin tidak. Oke, kita lanjutkan lagi. Alkitab juga menyatakan bahwa Roh Kudus melakukan hal-hal seperti ini. Dia mengajar, mengingatkan, bersaksi, menginsafkan dunia, berkata dan memerintah, memutuskan, membangkitkan Yesus, menghidupkan, menyelidiki, tahu apa yang ada dalam diri Allah. Ini jelas menunjukkan secara eksplisit dan jelas bahwa dia adalah benar-benar pribadi dan bukan sekedar tenaga atau kuasa Allah. Mana ada kuasa bisa ngajar, mana ada tenaga bisa mengingatkan, mana ada tenaga bisa bersaksi dan seterusnya, tidak ada. Tapi Roh Kudus melakukan semuanya ini, menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah pribadi, bukan tenaga. Seperti yang diajarkan secara sesat oleh saksi-saksi Yehova. Nah ini baru terakhir. Kalau saksi Yehova mengatakan Roh Kudus adalah tenaga Allah atau kuasa Allah, maka Alkitab mengatakan Roh Kudus berbeda dari kuasa Allah. Sekali lagi, Roh Kudus berbeda dari kuasa Allah. Saksi Yehova mengajarkan Roh Kudus sama dengan kuasa Allah. Alkitab mengatakan Roh Kudus berbeda dari kuasa Allah. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Perhatikan ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Berarti dibedakan antara Roh Kudus dan kuasa Allah. Dua hal yang berbeda. Ya. Kita tentunya lebih percaya Lukas ya daripada saksi Yehova ya. Dan Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh. Perhatikan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dalam kuasa Roh. Ajak saksi Yehova membaca ayat ini. Dan coba untuk menerapkan ajaran mereka pada ayat ini. Mereka mengatakan Roh Kudus adalah kuasa Allah. Berarti kalau itu diterapkan dalam ayat ini mengatakan apa? Dalam kuasa-kuasanya Allah. Nangkep enggak? Enggak nangkep? Nangkep ya? Saksi Yehova kan ngajarin, Roh Kudus kan kuasa toh. Nah sekarang perhatikan, kalau itu diterapkan dalam Lukas 4 ayat 14, bunyinya bagaimana? Dalam kuasa Roh. Kan bagi mereka itu cuma kuasa, lah ternyata kuasa punya kuasa. Mana bisa kuasa punya kuasa? Ayat ini kan ngomongkan kuasa Roh. Loh kalau rohnya sendiri kuasa, berarti kan kuasa-kuasa. Kuasa menghasilkan kuasa. Apa tidak pusing mereka dengan ayat ini? Ya. Kuasa Roh berarti menandakan Roh Kudus adalah pribadi yang punya kuasa, bukan kuasa itu sendiri. Ya tanda-tanda sudah malam ya. Nanti agak sukar ya. Oke, kalau kurang jelas nanti bisa dilihat itunya di YouTube-nya lagi ya. Kita selesai sampai di sini. Jadi malam hari ini kita hanya fokus menanggapi ajaran saksi Yehova tentang Roh Kudus bukan pribadi. Kita belum menanggapi Roh Kudus bukan Allah menurut mereka ya. Kita akan tanggapi bahwa Roh Kudus bukan Allah pada pertemuan yang berikutnya. Jadi kalau tanyalah seputar masalah pribadi dan bukan pribadi ya. Bagi saksi Yehova bukan pribadi, tapi dalam Alkitab Roh Kudus adalah pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Oke, kita tutup ya. Coba. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat belajar malam hari ini. Terima kasih Engkau membukakan kepada kami betapa sesatnya ajaran dari saksi-saksi Yehova. Dan biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin mulai tertarik dengan ajaran mereka. Mampukan kami bukan hanya terbentengi dari kesesatan, tapi juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang hendak disesatkan. Jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan terus mampukan kami untuk punya semangat belajar dan terus belajar. Karena kami percaya Engkau memberkati kami dalam setiap pelajaran firman Tuhan.
Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus dan berdoa. Amin.